Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fikrianti dari Program Studi Teknik Kimia Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini saya salah satu mahasiswa permata akan menjelaskan mengenai bisnis plan yaitu NAGI atau Nugget Non-MSG dan Pengawet. Selanjutnya yaitu profil singkat. Untuk logo perusahaannya seperti yang ditampilkan dalam layar seperti itu, dan untuk deskripsi singkatnya yaitu nama perusahaannya Nagi, nama pemilik perusahaannya saya sendiri Nadia Fikrianti, alamatnya di Desa Seulan RT 21 RW 4 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Untuk emailnya yaitu nagi@gmail.com, dan untuk nomor teleponnya 089699896423. Untuk Nagi ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner dengan bahan dasar jamur tiram dan sayur. Nagi ini digoreng. Cara penyajiannya yaitu digoreng lalu disiram saus, kemudian disajikan dengan hangat. Nah, Nagi ini bisa juga dijadikan sebagai makanan pengganjal perut yang bergizi tentunya. Dan untuk usaha ini ditempatkan di tempat-tempat strategis seperti pasar mingguan, dan juga kita membuka kedai di rumah. Untuk visi dan misinya, yang pertama visi yaitu menjadikan bisnis kuliner tersukses di Kota Madiun dan mungkin akan dikembangkan di seluruh Indonesia. Dan untuk misi perusahaan, yang pertama melayani dengan jujur, setulus hati, dan selalu berusaha memuaskan kebutuhan konsumen. Yang kedua, menyediakan produk yang fresh, dan yang ketiga menyediakan camilan sehat dengan harga yang terjangkau. Untuk selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan dasar atau landasan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu bisnis, baik bisnis yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan pemasaran bisnis baru. Analisis SWOT ini dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu strength atau biasa disebut dengan analisis kekuatan. Analisis kekuatan dari perusahaan ini yaitu menyajikan produk non-MSG dan produk tanpa pengawet. Faktor yang kedua yaitu weakness atau analisis kelemahan. Analisis kelemahan perusahaan ini belum dikenal masyarakat, kemudian banyak pesaing yang menjual produk hampir sejenis, serta keterbatasan SDM. Untuk selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu opportunities. Opportunities ini biasa disebut dengan analisis peluang. Analisis peluang dari perusahaan ini yaitu adanya pasar dan tempat usaha yang strategis. Selanjutnya yang kedua ada threats atau biasa disebut dengan analisa ancaman. Analisa ancaman perusahaan ini yaitu banyaknya pesaing dan inovasi kuliner yang terus-menerus diperbarui. Selanjutnya yaitu gambaran umum pasar. Gambaran umum pasar ini terdiri dari tiga, yaitu segmentasi pasar, targeting pasar, dan positioning pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang menjadi segmentasi pasar usaha atau bisnis ini adalah masyarakat di Kota Madiun dengan usia antara 19 sampai dengan 50 tahun. Yang cenderung menginginkan sesuatu yang enak, menyenangkan, praktis, dan tidak merogoh kocek terlalu dalam, sehingga Nagi ini adalah makanan yang cocok untuk dikonsumsi di kalangan tersebut. Untuk yang kedua yaitu targeting pasar. Yang menjadi target pasar usaha atau bisnis ini adalah kalangan remaja dan ibu rumah tangga yang ada di sekitar Kota Madiun. Untuk yang ketiga yaitu positioning pasar.
Kami menempatkan usaha atau bisnis ini akan lebih diminati oleh para remaja dan kalangan ibu rumah tangga karena nagih yang kami tawarkan ini berbeda dengan nagih pada umumnya, di mana nagih ini berbahan dasar yang sehat atau berbahan dasar alami yaitu jamur serta sayur dan tentunya tanpa menggunakan MSG dan bahan pengawet. Selain itu, harga yang kami tawarkan pun juga relatif bersahabat. Selanjutnya yaitu price list produk. Nah, ada beberapa macam produk, yaitu ada produk dengan menu A, di mana menu A ini terdiri dari nagi varian jamur. Menu B terdiri dari nagi varian sayur, dan menu C terdiri dari nagi dengan varian campur, yaitu jamur dan sayur. Nah, untuk harganya sendiri, menu A ini kami tawarkan atau kami jual dengan harga Rp10.000 dengan kuantitas atau terdiri dari 8 buah setiap kotaknya. Dan untuk menu B dengan harga Rp8.000 dengan isi 8 buah setiap kotaknya, dan menu C dengan harga Rp13.000 dengan berisi 8 buah di setiap kotaknya. Nah, kami tentunya memproduksi sendiri produk nagi ini dan memasak di tempat atau cepat saji dan langsung diberikan kepada konsumen. Kami berbelanja bahan-bahan dasar yang dibutuhkan berada sebagian di pasar tradisional dan sebagian lagi kami pasok dari pembudidaya jamur. Untuk tempat usahanya ini akan kami tempatkan di depan pasar mingguan dan juga mengandalkan sosial media untuk memasarkan produk nagi. Kemudian analisis persaingan. Analisis persaingan ini terdiri dari 3, yaitu karakteristik pesaing, posisi pesaing, dan kelebihan produk. Yang pertama, untuk karakteristik pesaing ini memiliki beberapa produk yang hampir sejenis dengan produk nagi, tetapi dengan varian rasa yang berbeda. Nah, untuk produk pesaing ini menggunakan bahan pengawet yang apabila dikonsumsi jangka panjang akan menimbulkan efek yang kurang baik terhadap kesehatan. Untuk analisa yang kedua yaitu posisi pesaing. Pesaing ini merupakan market followers, yaitu bisnis atau penjual yang mempunyai fondasi bisnis modal yang cukup kuat, tetapi tidak mendominasi pasar dan tidak mengusik keberadaan market leader, di mana mereka mendapatkan market share yang bagus dengan resiko yang sangat kecil. Analisis yang ketiga yaitu kelebihan produk. Kelebihan produk dari nagi ini dibandingkan pesaing yaitu menggunakan bahan dasar yang fresh dan tidak menggunakan bahan pengawet serta terjamin kesehatannya. Selain itu, produk nagi ini menawarkan 3 varian rasa dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, manajemen organisasi dan operasional. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Untuk aspek organisasi terdiri dari koordinator bisnis, bagian produksi, bagian keuangan, dan penjual. Nah, di sini untuk para penjualnya kami masih dalam proses pencarian. Untuk perizinannya, yang kedua ada perizinan dengan cara mengajukan permohonan izin berdagang kepada dinas terkait, dan untuk penjualan di area perumahan meminta izin kepada RT dan RW setempat. Yang kedua yaitu manajemen produksi, terdiri dari yang pertama produk yang kami sajikan ada 3 macam, yaitu produk dengan menu A, menu B, dan menu C, di mana untuk produk A terdiri dari 8 buah nagi dengan bahan dasar jamur, produk B berisi 8 buah nagi dengan bahan dasar sayur, dan produk C terdiri dari 8 buah nagi dengan bahan dasar jamur dan sayur. Kemudian distribusi produk dan operasional. Untuk
proses pendistribusian ini kami mendistribusikan produk secara langsung ke konsumen atau melalui pemesanan via online. Kemudian ada kapasitas produksi. Untuk kapasitas produksi dari perusahaan kami untuk tiap harinya yaitu sebanyak 100 porsi, di mana 100 porsi itu terdiri dari 30 porsi menu A, 30 porsi menu B, dan 40 porsi menu C per hari. Kemudian sarana penunjang. Sarana penunjang ini berupa peralatan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan bisnis. Yang pertama itu ada kulkas mini, kompor gas, tabung gas, selang dan regulator, gerobak, kursi plastik, peralatan masak, dengan total biaya pemasangan sarana penunjang sebesar Rp5.765.000. Kemudian biaya modal produk. Untuk biaya modal produk ini meliputi kotak plastik, staples dan refillnya, kantong plastik, sayur, jamur, minyak, tepung, bumbu dapur, gas, dan ongkosnya, dengan total biaya per 100 porsi sebesar Rp214.000. Kemudian untuk biaya umum usahanya ini meliputi biaya sewa tempat dan gaji penjual, dengan total biaya umum usaha sebesar Rp650.000. Yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Dari jenis modal yang sudah saya paparkan di atas, dapat disimpulkan total modal keseluruhan sebesar Rp6.629.000. Untuk analisis biaya produk per unitnya, untuk menu A sebesar Rp5.300, untuk menu B Rp4.900, menu C Rp7.200. Kemudian untuk harga jual produk, untuk menu A Rp10.000, menu B Rp8.000, dan menu C Rp12.000. Kemudian analisis keuntungan. Analisis keuntungan menu A yaitu 30 porsi per hari dikalikan dengan harga jualnya yaitu Rp10.000 dikurangi dengan biaya produk per unitnya sebesar Rp5.300, dengan total Rp141.000. Begitu juga dengan menu B dan menu C. Untuk menu B, total keuntungan pada harinya sebesar Rp93.000. Untuk menu C, keuntungan pada harinya sebesar Rp200.000. Sehingga total keuntungan per harinya sebesar Rp434.000 dan total keuntungan per bulan sebesar Rp13.020.000. Kemudian kita akan menghitung keuntungan bersih per bulannya dengan rumus yaitu total keuntungan dibagi dengan biaya umum usaha. Total keuntungan per bulannya sebesar Rp13.020.000 dikurangi dengan Rp650.000. Keuntungan bersih per bulannya menjadi Rp12.370.000. Kemudian untuk periode pengembalian modal kita hitung dengan rumus total biaya modal pertama dibagi dengan total keuntungan bersih, sama dengan Rp6.629.000 dibagi dengan Rp13.020.000. Ketemulah periode pengembalian modal selama 15 hari. Nah, melihat periode pengembalian modal hanya jangka waktu 15 hari dengan perkiraan penjualan 100 porsi per hari, maka bisnis ini dikatakan sangat layak untuk dijalankan. Sekian presentasi bisnis plan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.